Sobat Sehat. Fakta gambar ini mengejutkan ya, ditambah angka prevalensi stunting nasional dinilai masih tinggi karena target WHO angka stunting tidak boleh lebih dari 20%. Sedangkan menurut sumber data Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kalimantan Timur masuk urutan ke-13 menurut persentase berat badan sangat kurang dan berat badan kurang pada balita 0-23 bulan. Nah, untuk di Berau sendiri bagaimana? Terdapat 16 lokasi khusus stunting di Berau, 10 diantaranya masuk dalam program APBN. Hal ini memprihatinkan ya, terlebih Berau sendiri termasuk kabupaten yang kaya sumber daya alamnya. Dinas Kesehatan juga mencatat kasus stunting di Berau dari tahun 2019 sampai dengan 2021 selalu mengalami peningkatan. Data Bank Dunia juga mencatat angkatan kerja pada masa bayi mengalami stunting mencapai 54%. Artinya sebanyak 54% angkatan kerja saat ini adalah penyintas stunting. Kamukah salah satunya? Lalu sahabat, apa sih sebenarnya stunting itu? Stunting adalah kondisi di mana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya. Penyebab utama dari stunting ini yaitu kurangnya asupan gizi yang diterima oleh janin atau bayi, di mana hal ini dapat terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal kehidupan. Namun stunting baru akan nampak umumnya setelah anak berusia 2 tahun. Dari penyebab utama ini, ternyata akar masalahnya multidimensi loh. Tahukah kamu, 60% dari anak 0-6 bulan tidak mendapat ASI eksklusif. 2 dari 3 anak 0-24 bulan tidak memperoleh makanan pengganti ASI atau MPASI. Hal ini menyumbang pada asupan gizi yang buruk. Kurangnya pengetahuan ibu, di mana 2 dari 3 ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi yang memadai. Terbatasnya layanan kesehatan termasuk antenatal care yang kurang berkualitas, kurangnya akses ke makanan bergizi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk. Lalu, apa saja ciri stunting pada anak? Di antaranya, tanda pubertas yang terlambat, performa yang buruk pada tes perhatian dan juga belajar, pertumbuhan gigi yang terlambat, anak menjadi lebih pendiam, pertumbuhan melambat, wajah tampak lebih muda dari usianya. Berikut adalah dampak-dampak dari stunting. Kesemua itu tentunya akan menurunkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, produktivitas, dan daya saing bangsa. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang upaya pengobatan atau penyembuhan terhadap stunting. Pemberian makanan tambahan diberikan sebagai makanan tambahan penyuluhan untuk mencegah terjadinya masalah gizi, dan makanan tambahan pemulihan untuk mengatasi terjadinya masalah gizi selama 90 hari makan. Pemberian makanan tambahan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang standar produk suplemen gizi. Pemberian makanan tambahan pemulihan pada ibu hamil kekurangan energi kronik diberikan pada ibu hamil yang memiliki lingkar lengan atas di bawah 23,5 cm. Untuk pemberian makanan tambahan pemulihan pada balita stunting diberikan pada balita gizi kurang 6-59 bulan dengan indeks berat badan per panjang badan dengan Z-score kurang dari -2 SD. Berikut adalah komposisi gizi per bungkus pada biskuit PMT balita dan ibu hamil. Untuk konsumsi PMT balita 6-11 bulan 8 keping per hari, balita 12-59 bulan 12 keping per hari. Untuk PMT ibu hamil dikonsumsi per hari kurang dari 3 bulan 2 keping per hari dan lebih dari 3 bulan 3 keping per hari. Biskuit PMT tersebut dikonsumsi minimal 90 hari. Pencegahan stunting dapat dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama, pencegahan stunting pada remaja putri, kemudian dilanjutkan pencegahan stunting pada ibu hamil, dan yang terakhir adalah tahapan pencegahan stunting pada bayi dan balita. Tablet tambah darah diberikan 1 tablet setiap minggunya. Tujuan utama jangka panjang ialah menyehatkan organ reproduksi wanita sedari dini dari usia remaja. Pencegahan stunting pada masa kehamilan. Yang pertama, pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali. Yang kedua, mengikuti kelas ibu hamil. Yang ketiga, konsumsi asam folat selama 90 hari. Dan yang terakhir, ibu hamil memperhatikan konsumsi gizinya selama 1000 hari pertama kehidupan. Pencegahan stunting pada balita. Yang
pertama, pemberian vitamin A di bulan Februari dan Agustus. Yang kedua, ASI eksklusif selama 6 bulan diteruskan hingga 2 tahun. Ketiga, penimbangan berat badan setiap bulan. Keempat, pengukuran tinggi badan. Kelima, melengkapi imunisasi dasar. Dan yang keenam adalah selalu menerapkan PHBS dalam rumah tangga.